nama saya Nur Aziza. Dan nama saya Nuri Afia. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan materi pembelajaran IPS, yaitu keberagaman budaya di Indonesia. Selamat mendengarkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan keberagaman budaya Indonesia. Jadi, yang pertama itu adalah rumah adat. Rumah adat adalah rumah yang dibangun dari generasi ke generasi yang merupakan cerminan budaya yang terbentuk dari tradisi dalam masyarakat dengan memperhatikan kegunaan serta fungsi sosial dan budaya di balik corak dan gaya bangunan. Yang pertama yaitu Daerah Istimewa Aceh. Suku asli Aceh yaitu suku Aceh Tamiang, suku Gayo, dan suku Alas. Rumah adat dari suku Aceh yaitu rumah Krongbade. Yang kedua yaitu Sumatera Barat. Suku asli Sumatera Barat yaitu suku Minangkabau dengan rumah adatnya rumah Gadang. Yang ketiga yaitu DKI Jakarta. Suku aslinya yaitu suku Betawi dan rumah adatnya yaitu rumah Kebaya. Selanjutnya, keberagaman budaya yang kedua yaitu pakaian adat. Nah, pakaian adat atau alat tradisi berfungsi untuk mendeskripsikan identitas, biasanya dikaitkan dengan wilayah geografis atau sejarah. Pakaian adat juga dapat menunjukkan status sosial, perkawinan, dan agama. Yang pertama yaitu Daerah Istimewa Aceh. Pakaian adat dari Daerah Istimewa Aceh yaitu Ule Balang. Yang kedua yaitu Sumatera Barat. Pakaian adat Sumatera Barat yaitu pakaian Bundo Kanduang. Selanjutnya yaitu DKI Jakarta. Baju adat dari DKI Jakarta yaitu baju Dariah dan kebaya encim. Keberagaman budaya yang ketiga yaitu tari adat. Tari adat merupakan tari yang berkembang di suatu daerah secara turun-temurun. Tiap daerah mempunyai tarian adat masing-masing dengan peruntukan yang berbeda. Biasanya untuk penyebutan tamu agung dan merayakan panen, upacara kematian, serta upacara keagamaan. Keragaman tari adat budaya Indonesia antara lain: yang pertama, tarian adat dari Sumatera Barat yang memiliki tari piring. Yang kedua, tarian adat dari DKI Jakarta yang memiliki tari yapong. Dan tarian adat dari Jawa Barat yang memiliki tari jaipong. Yang selanjutnya, tari adat dari Daerah Istimewa Aceh. Nah, dari Aceh ini memiliki dua tarian. Yang pertama, tari saman, dan yang kedua, tari seudeti. Selanjutnya, tarian adat dari Kalimantan Barat yang memiliki tari monong, tari adat dari Maluku yang memiliki tari cakalele, dan tari adat dari Sulawesi Selatan memiliki tari kipas pakarena. Yang keempat yaitu alat musik dan lagu. Alat musik dan lagu tradisional adalah lagu yang berasal dari daerah tertentu. Lagu daerah statusnya bersifat kedaerahan dengan lirik dan bahasa asal daerah masing-masing, dimainkan dan dinyanyikan pada tradisi tertentu di daerahnya masing-masing. Keragaman alat musik budaya Indonesia antara lain: yang pertama, alat musik dari Sumatera Barat, yaitu saluang. Saluang adalah alat musik tiup tradisional khas Minangkabau, Sumatera Barat yang terbuat dari bambu. Alat musik tiup ini terbuat dari bambu tipis atau tulang. Kedua, alat musik dari DKI Jakarta yaitu golok. Dahulu, masyarakat Betawi menggunakan golok sebagai penghias pinggang, baik di dalam maupun di luar rumah untuk menjaga diri dari serangan penjahat. Yang ketiga, alat musik dari Jawa Barat yaitu angklung. Angklung adalah alat musik tradisional Indonesia yang berasal dari Jawa Barat dan terbuat dari bambu. Angklung dimainkan dengan cara digoyangkan untuk menghasilkan bunyi. Yang keempat, alat musik dari Kalimantan Barat yaitu tuma. Tuma memiliki bentuk bulat, lubang di tengah dan panjang sekitar 1,25 meter. Alat musik ini dimainkan dengan cara ditabuh atau dipukul menggunakan telapak tangan. Yang kelima, alat musik dari Maluku yaitu tahuri.
Tahuri adalah trompet yang dikenal oleh masyarakat Maluku yang tinggal di pesisir pantai, memiliki peralatan musik yang unik. Sebuah kerang yang jika ditutup bunyinya akan terdengar nyaring. Yang terakhir yaitu alat musik dari Sulawesi Selatan, keso-keso. Keso-keso juga dikenal dengan nama lain yaitu kere-kere galang. Nama ini berkaitan dengan cara memainkan alat musik ini, yaitu dengan cara digesek. Untuk menghasilkan nada-nada yang indah dari keso-keso dibutuhkan keahlian khusus. Keberagaman yang kelima yaitu keberagaman senjata tradisional. Senjata tradisional tak hanya digunakan sebagai alat berlindung dari serangan musuh, tetapi juga digunakan dalam kegiatan berladang dan berburu. Beberapa jenis senjata tradisional yang ada di Indonesia yaitu rencong dari Nanggroe Aceh Darussalam. Rencong terbuat dari bahan metal seperti kuningan atau besi dan gagangnya terbuat dari tanduk kerbau. Secara umum, masyarakat Aceh mengenal 4 jenis rencong, yakni rencong mekure, rencong pudoy, rencong mepucok, dan rencong mecegak. Senjata tradisional berikutnya yaitu ada pisau surit dari Sumatera Utara. Sumatera Utara punya senjata tradisional bernama pisau surit. Pisau surit diambil dari 2 persamaan kata bahasa Karo, yakni pisau artinya pisau dan surit artinya tarung. Pisau ini memiliki bentuk yang melengkung dengan gagang bercabang 2. Selanjutnya ada senjata tradisional kerambit dari Sumatera Barat. Kerambit adalah pisau genggam yang bentuknya melengkung. Bentuk senjata ini terinspirasi oleh cakar harimau. Senjata kerambit adalah pisau kecil dengan bentuk melengkung. Kerambit juga merupakan salah satu senjata tradisional dan dijadikan sebagai salah satu senjata paling mematikan di dunia. Meski kerambit berukuran kecil, ternyata sangat berbahaya karena bisa merobek atau merusak anggota tubuh lawan. Selanjutnya ada senjata tradisional pedang jenawi yang berasal dari Riau. Pedang jenawi adalah senjata yang sering digunakan oleh para panglima perang kerajaan Melayu saat menghadapi musuh-musuhnya pada dahulu kala. Penggunaan pedang jenawi ialah orang yang mempunyai kekuasaan, orang yang dihormati, mempunyai kecerdasan, dan sebagainya. Selanjutnya ada senjata tradisional badik dari Sulawesi Barat. Badik menjadi salah satu simbol identitas bagi masyarakat Sulawesi. Pada era Luwu kuno atau klasik, badik dikenal dengan sebutan kalio. Pada zaman dahulu, badik lebih banyak digunakan sebagai alat-alat pertanian. Seiring berjalannya waktu, badik digunakan untuk sebagai senjata dalam bertahan hidup, dikala masyarakat Bugis terancam untuk menjaga diri. Keberagaman budaya Indonesia yang keenam yaitu makanan khas. Kuliner atau makanan khas merupakan produk budaya yang sangat mudah dikenali sebagai identitas suatu masyarakat. Makanan khas daerah adalah makanan yang biasa dikonsumsi di suatu daerah dan cocok dengan lidah masyarakat setempat. Beberapa jenis makanan khas yang ada di Indonesia yaitu mie Aceh dari Nanggroe Aceh Darussalam. Mie Aceh adalah masakan mie pedas dengan irisan daging sapi, daging kambing atau makanan laut seperti udang dan cumi. Dalam proses pembuatannya, mie Aceh menggunakan mie yang khas dengan bentuk tebal dan pipih, serta berwarna cenderung kuning cerah. Kemudian disajikan dalam sup kari yang pedas dan gurih. Selanjutnya ada bika Ambon yang merupakan makanan khas dari Sumatera Utara. Walaupun namanya bika Ambon, namun makanan ini bukan berasal dari Ambon. Kue ini berasal dari Sumatera Utara dan biasanya banyak dijual di kota Medan sebagai oleh-oleh. Kue berwarna kuning ini memiliki tekstur legit, lembut, manis, tetapi berlubang-lubang. Kemudian ada rendang yang berasal dari Sumatera Barat. Rendang adalah salah satu makanan tradisional Minangkabau yang menggunakan daging dan santan kelapa berbumbu rempah dan cabai. Makanan dengan cita rasa pedas ini sangat digemari oleh seluruh kalangan maupun berbagai suku.
Selanjutnya ada makanan khas dari Jambi, yaitu gulai ikan patin. Gulai ikan patin adalah makanan khas dari daerah Jambi. Makanan ini memiliki keunikan dari cara memasaknya. Cara memasaknya dicampur dengan daging buah durian yang sudah difermentasi atau biasa disebut tempoyak. Namun terkadang bisa digantikan dengan santan. Makanan khas selanjutnya ada pempek dari Sumatera Selatan. Pempek atau empek-empek merupakan makanan khas daerah Sumatera Selatan yang terkenal sangat enak dan sering dijadikan sebagai oleh-oleh wisatawan yang berkunjung. Makanan ini terbuat dari olahan ikan yang dicampur sagu, dan tentunya dilengkapi dengan kuah cuko atau cuka yang dibuat dari campuran cuka, asam jawa, gula merah, dan cabai.